Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Fauzi Putri dengan NPM 25144000008 dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengapian konvensional dan juga sistem pengapian elektronik untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar otomotif yang diampu oleh Bapak Bayu Gilang Purnomo MPD. Oke, kita masuk ke latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita akan membahas apa saja sih di dalam presentasi ini. Yaitu yang pertama, sistem pengapian menghasilkan bunga api untuk pembakaran pada mesin bensin. Lalu terdapat dua jenis utama, yaitu sistem pengapian konvensional dan juga sistem pengapian elektronik. Terus ada perbedaan teknologi mempengaruhi performa, efisiensi, dan perawatannya. Lalu yang terakhir adalah pentingnya dipahami oleh mahasiswa otomotif. Lanjut ke rumusan masalah. Nah, di sini kita akan mengulik atau membahas apa aja. Nah, yang pertama ada bagaimana sih prinsip kerja sistem pengapian konvensional dan juga sistem pengapian elektronik. Terus yang kedua ada apa saja sih komponen utama dari kedua sistem tersebut, yaitu sistem pengapian elektronik dan juga sistem pengapian konvensional. Lalu yang ketiga ada bagaimana sih perbandingan dari performanya, efisiensinya, dan juga perawatannya. Lalu yang terakhir ada apa sih contoh nyata pemeliharaan kedua sistem dalam dunia bengkel? Nah, lalu ketujuan yang pertama adalah memahami prinsip kerja sistem pengapian konvensional dan juga sistem pengapian elektronik. Terus yang kedua ada mengidentifikasi komponen utama dari kedua sistem pengapian tersebut. Lalu yang ketiga, menganalisis perbedaan performa, efisiensi, dan juga perawatannya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, menjelaskan pengalaman nyata atau kasus perawatan di bengkel nyata atau bengkel umum lah. Lanjut. Nah, sistem pengapian itu apa sih? Nah, sistem pengapian merupakan rangkaian penting pada mesin bensin yang berfungsi untuk menghasilkan bunga api untuk membakar campuran udara dan juga bahan bakar di ruang bakar. Nah, perkembangan teknologi otomotif menyebabkan munculnya dua sistem pengapian digunakan hingga saat ini, yaitu sistem pengapian konvensional dan juga sistem pengapian elektronik. Nah, lalu masuk ke komponen utama dari sistem pengapian. Nah, yang pertama ada baterai atau aki. Nah, baterai atau aki ini adalah berfungsi untuk memberikan atau menyuplai arus listrik ke dalam sistem pengapian kendaraan tersebut. Lalu yang kedua ada kunci kontak. Nah, kunci kontak ini berfungsi untuk memutus dan juga menyambung sistem atau arus pengapian. Lalu yang ketiga ada koil pengapian. Nah, koil pengapian ini berfungsi untuk mengubah tegangan rendah menjadi tegangan yang sangat tinggi. Lalu lanjut. Komponen utama lagi ada distributor. Nah, distributor ini berfungsi untuk mengatur distribusi tegangan tinggi dari koil busi sesuai dengan orderan businya masing-masing. Terus ada rotor. Nah, rotor ini berfungsi untuk berputar di dalam distributor untuk menyalurkan listrik ke tutup distributornya. Nah, lalu ada tutup distributor. Nah, tutup distributor ini berfungsi untuk menyambungkan atau menerima listrik dari rotor tadi. Lanjut. Nah, ada lagi kabel busi. Nah, kabel busi ini berfungsi untuk menyalurkan arus tegangan tinggi dari distributor ke aki atau ke busi. Maaf, tipe. Lalu ada busi atau spark plug. Nah, ini berfungsi untuk menerima aliran listrik tegangan tinggi dari sistem pengapian dan menghasilkan percikan api yang menyulut bahan bakar ke ruang bakar. Nah, kita masuk ke inti utamanya, yaitu sistem pengapian kan ada dua, yaitu sistem pengapian konvensional dan juga sistem pengapian elektronik. Nah, yang pertama kita akan membahas sistem pengapian konvensional. Nah, apa sih sistem pengapian konvensional itu? Nah, sistem pengapian konvensional adalah metode pengapian paling sederhana pada kendaraan bensin yang menggunakan komponen mekanik seperti platina atau kontak pemutus itu dan distributor untuk memutus atau menyambung arus listrik dari baterai ke ignition coil agar menghasilkan tegangan tinggi dan menciptakan percikan api di busi saat waktu yang tepat untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Nah, tentunya sistem pengapian konvensional ini juga mempunyai komponen utama, yaitu yang pertama baterai atau aki. Ini berfungsi untuk memberikan atau menyuplai arus listrik ke dalam sistem pengapian tersebut atau yang membutuhkan listrik itu.
Terus ada koil pengapian. Nah, koil pengapian ini berfungsi untuk mengubah tegangan rendah menjadi tegangan yang sangat tinggi. Dari baterai kan awalnya kan 12 volt. Nah, itu bisa diubah sampai bahkan 100 bahkan 2 sampai 400-an volt ya. Terus ada platina. Nah, platina ini berfungsi untuk memutuskan arus listrik yang mengalir ke kumparan primer dalam ignition coil. Tujuannya agar ignition coil ini mampu menciptakan tegangan listrik yang lebih tinggi dari baterai. Lalu lanjut, ada kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api pada celah platina ketika platina mulai membukanya. Terus ada distributor. Nah, distributor ini berfungsi untuk mengatur aliran listrik yang dibutuhkan oleh sistem pengapian. Lalu ada kabel tegangan tinggi. Nah, kabel tegangan tinggi ini berfungsi untuk menghubungkan distributor ke masing-masing busi. Kabel ini membawa tegangan ribuan volt dari rotor distributor ke elektroda busi secara terisolasi. Nah, tadi itu yang mengubahnya itu dari 12 volt itu bisa diubah menjadi 1000 sampai 4000-an volt. Lalu ada yang terakhir, busi atau spark plug. Ini berfungsi untuk menerima aliran listrik tegangan tinggi dari sistem pengapian dan menghasilkan percikan api yang menyulut bahan bakar di ruang bakar. Nah, kita lanjut untuk ke prinsip kerja dari sistem konvensional itu adalah dengan menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran bahan bakar dan juga udara. Hal ini dicapai melalui pemutusan arus listrik primer oleh platina di dalam distributor yang menyebabkan induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil. Ini tegangan tinggi tersebut kemudian didistribusikan ke busi yang tepat untuk menghasilkan percikan api seperti gambar diagram wiring tersebut. Dari baterai, terus habis itu lari ke kunci kontak dulu sih buat pemutus atau menyambungnya, lalu masuk ke ignition coil, terus lalu ke platina. Nah, dari platina ini lalu diteruskan ke busi. Seperti itu. Kita lanjut ke sketsa alur arus listrik pada sistem pengapian konvensional. Nah, di sini itu dibagi menjadi dua arus, yaitu dengan arus primer dan juga arus sekunder. Nah, arus primer ini alurnya itu seperti dari kunci kontak lalu mengalir ke yang mengalir dari baterai itu, lalu menuju sekring atau fuse, lalu ke kunci kontak, habis itu di kumparan primer coil, habis dari coil itu lanjut ke platina, lalu ke massa, dari platina itu ke ground. Nah, selama platina dalam posisi tertutup, arus primer terus mengalir dan menciptakan medan magnet di dalam coil pengapian. Nah, terus yang kedua ada arus sekunder. Nah, saat platina membuka tiba-tiba, medan magnet di kumparan primer kolaps dan menghasilkan tegangan tinggi di kumparan sekunder. Nah, alur selanjutnya adalah kumparan sekunder coil ini jalan ke kabel tegangan tinggi. Nah, terus kabel tegangan tinggi ini menyalurkan ke tutup distributor. Nah, tutup distributor ini menyalurkan ke rotor yang berputar-putar di dalamnya itu. Lalu rotor itu ke kabel busi. Nah, kabel busi ini menyalurkan listrik itu ke busi. Nah, habis dari busi mempercikan bunga api ini lalu masuk ke ground. Nah, tegangan tinggi di kumparan sekunder ini dialirkan ke rotor distributor yang pemutarannya ke terminal kabel busi sesuai urutan pengapian. Lalu tegangan melompat ke elektroda busi menciptakan percikan api di ruang bakar. Nah, proses ini berlangsung berulang setiap kali mesin berputar, menyuplai percikan api tepat waktu untuk pembakaran yang optimal. Selesai sudah kita di sistem pengapian konvensional, kita lanjut ke sistem pengapian elektronik. Nah, sistem pengapian elektronik itu apa sih? Nah, sistem pengapian elektronik adalah sistem pengapian kendaraan bermotor yang menggantikan komponen mekanis tradisional seperti kontak platina dan distributor ini dengan rangkaian elektronik untuk menghasilkan percikan api dan busi. Lanjut ke apa saja sih komponen utama dari sistem pengapian elektronik ini? Nah, yang pertama tentunya ada baterai atau aki. Nah, ini berfungsi untuk sumber listrik utama untuk seluruh rangkaian sistem pengapian pada elektronik ini. Lalu yang kedua ada kunci kontak. Nah, kunci kontak ini berfungsi untuk
penghubung atau pemutus arus dari aki menuju sistem pengapian saat on atau off, semua komponen listrik itu aktif. Lalu ada ECM atau ECU. Nah, ECU ini berfungsi atau otak sebagai dari pengapian elektronik ini. Jadi yang mengatur pengapiannya, lalu yang menyuruh menyuruh sensor-sensor untuk bekerja itu dari ECU ini. Lalu lanjut ada ignition coil. Nah, ignition coil ini berfungsi untuk mengubah tegangan rendah menjadi tegangan yang sangat tinggi, yang awalnya 12 volt diubah menjadi 20.000 sampai dengan 40.000 volt untuk menghasilkan percikan pada busi. Lalu ada crankshaft position sensor atau CKP sensor. Nah, ini berfungsi untuk mendeteksi posisi dan kecepatan putaran crankshaft atau poros engkol dan memberi sinyal ke ECU untuk menentukan timing pengapiannya. Lalu ada CMP sensor atau camshaft position sensor. Nah, ini berfungsi untuk membantu ECU menentukan langkah kompresi, memastikan busi menyala di silinder yang benar. Lalu ada igniter atau ignition control module atau ICM. Nah, ini berfungsi untuk penguat sinyal dan saklar elektronik yang menerima perintah dari ECU dan memutus arus primer coil untuk menghasilkan loncatan bunga api. Terus ada busi atau spark plug. Ini berfungsi untuk komponen yang menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara bahan bakar di ruang bakar. Lalu ada kabel busi. Nah, kabel busi ini berfungsi pada sistem biasa sih. Pada sistem biasa ini, kabel fungsi ini menghantarkan tegangan tinggi dari coil ke busi. Nah, kalau pada sistem COP atau coil on plug, nah ini coil ini dipasang langsung di atas busi, jadi tanpa kabel busi ya teman-teman. Kita lanjut. Ini komponen terakhir yaitu power transistor. Nah, power transistor ini berfungsi untuk penguat sinyal pengapian yang mengatur arus pada coil secara presisi. Kadang menjadi bagian dari igniter atau ECU. Nah, kita masuk ke prinsip kerja sistem pengapian elektronik. Gimana sih kerjanya sistem pengapian elektronik tuh? Nah, sistem pengapian elektronik menggantikan kontak pemutus mekanik dengan saklar transistor yang dikendalikan secara elektronik. Nah, dengan begitu arus primer coil pengapian diputus dan disambung secara elektronik. Perkembangan pengapian kendaraan bermotor meliputi beralihnya pengapian konvensional ke sistem transistor atau TCI, sistem discharge kapasitor atau CDI, dan sistem tanpa distributor atau DIS atau DLI. Nah, masing-masing jenis ini menghasilkan percikan bunga api pada busi melalui energi dan sinyal yang berbeda, mulai dari sumber arus hingga tegangan tinggi di businya. Nah, jadi di sistem elektronik ini yang di konvensional kan awalnya kan platina ya. Nah, di elektronik ini sudah digantikan oleh distributor secara elektronik atau menggunakan ECU dan sensor-sensor. Sedangkan kan di konvensional kan belum ada sensor-sensor ya teman-teman. Kita lanjut. Ini ada diagram alur arus pada sistem pengapian elektronik. Kita lanjut ke perbandingan sistem di berbagai aspek. Nah, aspeknya ada apa aja sih? Yang pertama ada aspek dampak terhadap performa mesin, lalu kedua ada efisiensi bahan bakarnya, ketiga ada keandalan sistem, dan keempat atau yang terakhir ada perawatan dan juga ke biayanya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, ada di dampak terhadap performa dan mesin. Nah, di sistem pengapian konvensional ini performa kurang stabil pada RPM yang tinggi karena spark cenderung lemah dan waktu pengapian kurang presisi. Lalu di sistem pengapian elektronik ini performa mesin lebih baik dan responsif. Timing pengapian presisi, efisien, dan kuat mendukung tenaga maksimal serta konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Karena di sistem pengapian elektronik kan sudah dibantu sensor. Jadi butuhnya bahan bakar tuh seberapa, jadi bisa presisi. Kalau di sistem pengapian konvensional kan tidak ada sensor, jadi tuh kadang campuran udara dan bahan bakarnya itu tidak sesuai, makanya menghasilkan performa yang kurang. Lalu kedua ada di efisiensi bahan bakar. Nah,
di sistem pengapian konvensional, efisiensi lebih rendah, percikan api lemah pada putaran tinggi. Nah, keausan platina mempengaruhi kualitas pengapiannya. Nah, kalau platinanya sudah aus ya pengapiannya ya down atau kurang. Terus ke sistem pengapian elektronik. Nah, efisien lebih tinggi, percikan lebih kuat, stabil dan presisi pada semua putaran mesin, mendukung pembakaran yang lebih sempurna karena dengan adanya sensor jadi saat timing atau saat apapun itu presisi semua. Jadi mendukung pembakaran lebih sempurna pada segala hal keadaan mesin itu bisa presisi semua. Kalau di konvensional kan belum tentu presisi semua ya. Terus ke keandalan sistem. Nah, sistem pengapian konvensional ini keandalan rendah atau sedang. Nah, komponen mekanis seperti platina dan kondensor mudah aus sehingga butuh penyetelan berkala. Terus di pengapian elektronik ini sangat handal. Minim komponen mekanis, menggunakan transistor atau IC, tidak membutuhkan penyetelan berkala. Terus yang terakhir ada di perawatan dan juga biaya. Nah, sistem pengapian konvensional ini perawatan lebih sering dengan selalu setel celah platina, ganti kondensor, bahkan servis distributor atau yang lainnya itu. Biaya awal murah namun biaya perawatannya rutin dan cukup besar. Ya benar, awalnya kita beli itu murah, tetapi kalau dengan perawatan yang terus menerus kan awalnya dikit nih perawatannya, terus habis itu perawatannya tuh nggak cuma satu, itu banyak nih. Jadi kan biayanya itu lebih mahal. Nah, kalau di sistem pengapian elektronik ini perawatannya itu minimal, biaya awal mungkin lebih mahal, namun biaya perawatannya jauh lebih rendah karena komponen jarang rusak. Cukup itu sih perbedaan atau perbandingan sistem di berbagai aspek. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pengapian elektronik ini cenderung lebih unggul di berbagai aspek karena dibantunya dengan sensor-sensor yang sudah dikontrol tersebut oleh ECU, itu menghasilkan segala pembakaran atau apa yang tepat dan presisi. Jadi di segala bentuk keadaan mesin tuh presisi semua dan cukup handal. Nah, kalau di konvensional kurang rendah kurang unggul dari elektronik. Jadi elektronik itu lebih unggul segalanya dari konvensional. Selanjutnya kita masuk ke persamaan dan juga perbedaan dari sistem pengapian konvensional dan juga sistem pengapian elektronik. Nah, persamaan dari kedua sistem ini adalah sama-sama mempercikan bunga api untuk menghasilkan tenaga mesin. Nah, lalu perbedaan sistem ini adalah cukup banyak perbedaannya. Dari cara kerjanya, konvensional itu menggunakan mekanis seperti platina untuk memutus arus primer dari koil. Nah, terus kalau di elektronik itu menggunakan sensor dan modul elektronik seperti ECU tanpa komponen mekanis lagi. Jadi di konvensional tuh masih secara mekanik atau mekanis. Nah, kalau di elektronik itu sudah secara elektronik dan menggunakan sensor. Jadi lebih enak lah. Terus di efisiensi bahan bakar. Nah, konvensional ini efisiennya lebih rendah karena percikan api dipengaruhi keausan platina dan kurang stabil. Lalu di elektronik ini efisiensinya lebih tinggi berkat kontrol elektronik yang membuat percikan api lebih kuat dan stabil. Lalu ke keandalan sistem. Nah, konvensional ini kurang handal karena platina cepat aus sehingga pengapian dapat berubah. Terus di elektronik, nah ini elektronik ini lebih handal karena minim keausan karena tidak ada kontak mekanis atau komponen mekanisnya. Lalu kita lanjut ke perawatan dan biaya. Nah, konvensional ini membutuhkan penyetelan rutin seperti celah platina dan busi. Biaya perawatannya itu lebih sering tetapi murah. Terus di elektronik hampir tidak memerlukan penyetelan berkala. Jika rusak, biaya perbaikannya lebih mahal namun jarang terjadi. Nah, di konvensional ini awalnya tuh murah, tapi kan butuh perawatannya secara terus-menerus. Nah, kalau mungkin ya perawatannya secara terus-menerus kan biayanya kan iya benar, sekali perawatan itu murah, tapi kalau terus-menerus kan memakan uang yang cukup banyak juga. Lalu di elektronik ini tidak perlu penyetelan karena komponennya itu elektronik itu cukup handal, tapi
Kalau sekali rusak ya lumayan biayanya, tetapi ya jarang ada kerusakan lah. Terus ke yang terakhir, dampak untuk performa mesin. Nah, konvensional ini performa mesin kurang stabil, terutama pada putaran tinggi, dan konsumsi bahan bakar cenderung lebih boros karena tidak adanya sensor itu. Jadi ya tidak ada yang mengaturnya, bisa mungkin boros atau bahkan bahan bakarnya yang terlalu kurus. Terus ke elektronik. Nah, elektronik ini performa mesinnya jauh lebih baik dan responsinya lebih cepat karena pembakaran lebih presisi sehingga lebih irit bahan bakar dengan adanya sensor. Jadi kan bisa tahu nih pada keadaan mesin mendatar atau bahkan pada kecepatan tinggi atau bahkan yang lainnya itu sudah diatur oleh sensor. Harus seberapa sih perbandingannya, harus seberapa itu sudah diatur oleh sensor. Makanya elektronik ini cukup presisi. Nah, mungkin cukup itu persamaan dan juga perbedaan dari sistem elektronik dan juga sistem pengapian konvensional. Kita lanjut ke contoh nyata pemeliharaan kedua sistem dalam dunia bengkel. Nah, dalam praktik bengkel sepeda motor atau mobil model lama nih, salah satu pekerjaan yang paling sering dilakukan adalah penyetelan celah platina. Nah, saya pernah ikut membantu pada sebuah bengkel di rumah saya itu Honda Grand, itu datang dengan keluhan mesin berbet di putaran tinggi atau di saat kecepatan tinggi. Nah, sulit hidup saat pagi hari. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada mekanik itu adalah satu, celah platina terlalu rapat sehingga pemutus arus primer koil tidak sempurna. Terus yang kedua ada permukaan kontak platina sudah menghitam sehingga arus tidak mengalir secara optimal. Nah, langkah perbaikannya adalah platina dibersihkan dengan amplas halus, diamplas itu. Terus celah platina disetel ulang menggunakan filler gauge dengan ukuran standar 0,30 mm. Terus setelah penyetelan, waktu pengapian disesuaikan dengan strobo lamp untuk memastikan timing tepat. Hasilnya, mesin kembali normal, respon gas lebih halus, dan tidak berebut lagi pada RPM atau kecepatan yang tinggi. Ikan hiu melayang-layang. Presentasinya sudah ya sayang. Mungkin cukup itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata karena yang sempurna hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.